semua, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan gerak vertikal, di mana bagian pertama kita akan membahas berkaitan dengan GVA, atau itu adalah gerak vertikal ke atas. Atau sering disingkat dengan GVA. Nah, kalau namanya gerak vertikal ke atas, berarti ini kita melempar ke atas. Jadi sebuah benda itu dilempar ke atas dengan memiliki kecepatan awal. Jadi misalkan ada sebuah benda dilempar ke atas. Berarti di sini kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 atau nilainya itu ada. Jadi dilempar ke atas dan dia akan kembali lagi ke tanah. Ya. Jadi sebuah benda dilempar dari permukaan tanah akan kembali lagi ke tanah. Jadi kalau pada gambar ini ada nanti berkaitan di sini dengan ketinggian, ya. Jadi dari titik tertinggi sampai dengan tanah ini namanya height, atau itu adalah ketinggian. Jadi pada gerak vertikal ke atas ini nanti ingat ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah V0-nya tidak sama dengan 0. Kemudian nanti jarak pada GLBB itu kita ganti menjadi H. Karena ini kita lempar ke atas, maka dia berlawanan dengan arah gravitasi, sehingga percepatannya ini menjadi minus G. Oke, nah kalau pada rumus GVA, kita ingat aja pada rumus GLBB, tinggal mengganti S menjadi H, A menjadi minus G. Jadi rumus umumnya pada GLBB itu kita ganti ke rumus umumnya GVA, ya. Jadi yang pertama, VT sama dengan V0 kurang GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Ya, jadi ada 3 rumus yang kita jumpai di dalam gerak vertikal ke atas. Ya, ingat aja rumus yang pada GLBB itu tinggal kita ganti S jadi H, A menjadi minus G. Ya, ingat VT ini adalah kecepatan akhirnya dalam 1 meter per sekon. V0 ini adalah kecepatan awal dalam 1 meter per sekon. G ini adalah percepatan gravitasi bumi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. T ini adalah waktu, sedangkan H ini adalah height, itu adalah ketinggian. Ya. Nah, kalau misalkan nanti ya ada sebuah benda dilempar dari atas gedung, misalkan ini bendanya ini dilempar dari atas gedung, ya. Misalkan nanti kalau ada benda dilempar dari atas gedung. Nah, saya dilempar dari atas gedung. Misalkan ini ada sebuah gedung dengan ketinggiannya itu kita misalkan adalah H0, ya. Kita anggap nanti H0 ini adalah ketinggian gedung. Dan ini adalah permukaan, atau kita anggap ini adalah tanah. Jadi ada sebuah bola dilempar dari atas gedung, berarti di sini kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian bola ini akan jatuh kembali ke tanah. Ya, jadi dia kembali ke tanah. Jadi bedakan dengan gambar yang ini tadi, yang sebelumnya. Yang tadi dari permukaan tanah akan balik lagi ke permukaan tanah. Tapi kalau misalkan kita lempar dari atas gedung, dia akan ke tanah. Jadi dia di sini sudah menunggu yang namanya ketinggian awal, ya. Ketinggian awal ini adalah ketinggian dari gedung tersebut. Jadi kalau pada ketinggian awal ini tinggal kita tambah nanti pada H yang ini
pada rumus yang ketinggian ini kita tinggal tambahkan ketinggian awal atau ini nanti ketinggian gedungnya. Jadi bisa kita buat rumusnya juga tetap sama. Ya, berarti ini VT sama dengan V0 kurang GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G delta H. Ingat nanti delta H ini adalah perubahan ketinggian, ya. Kemudian H sama dengan V0T kurang setengah YT kuadrat. Ingat ini ditambah ketinggian awalnya tadi atau ketinggian gedungnya. Kenapa? Karena kita lempar dari atas gedung atau dari puncak gedungnya. Ya, jadi ini ada 3 rumusnya juga. Tinggal perbedaannya sini hanya ada di sini H0. Oke. Jadi delta H ini adalah perubahan ketinggian. Jadi ada nanti H akhir dikurang H awalnya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk ke contoh soal, berarti nanti ingat ya. Jadi kalau nanti misalkan ditanya itu adalah berapakah ketinggian maksimum yang dicapai sebuah benda, berarti ingat aja kalau nanti dia sampai dengan H max, berarti nanti ini ketinggian kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau nanti dia mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Karena dia di puncak ini kan berhenti, sehingga dia kecepatan akhirnya itu akan 0. Nah, kalau ditanya tentukanlah berapa waktunya untuk mencapai tanah, kalau nanti ada kata mencapai tanah, berarti hanya itu nanti sama dengan 0. Karena dia sampai ke tanah, berarti tidak memiliki ketinggian. Maka dia hanya 0. Nah, sekarang kita jawab ke contoh soalnya. Di sini sudah ada soalnya. Sebuah bola dari permukaan tanah dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Tentukanlah A. Berapakah ketinggian benda saat kecepatannya 20 meter per sekon? B. Berapakah ketinggian maksimumnya? C. Waktu untuk mencapai tanah. Ya, jadi ingat tadi, kalau menjawab yang optionnya B, berarti nanti kecepatan akhirnya itu adalah 0. Kalau ditanya waktunya untuk sampai ke tanah, maka nanti ketinggiannya itu adalah 0. Nah, sekarang kita jawab yang bagian A. Ya, sekarang kita jawab yang bagian A. Berapakah ketinggian benda saat kecepatannya 20 meter per sekon? Nah, kalau dari soal ini tadi diketahui berarti kecepatan awalnya atau V0-nya itu sama dengan 30 meter per sekon. Seperti itu ya. Nah, sekarang ditanyanya berapakah ketinggian saat kecepatannya 20 meter per sekon. Maka kecepatan akhirnya itu adalah 20 meter per sekon. Yang ditanya ini adalah H. Berarti kalau yang ini ya, ini ingat sebuah bola dari permukaan tanah, maka yang kita pakai ini. Berarti kalau dari permukaan tanah dilempar, berarti dia tidak memiliki ketinggian awal, ya. Jadi kita pakai ini. Nah, ini dikasih tahu dia V0, dikasih tahu dia VT, maka rumus yang mana kita pakai? Yang ditanya itu adalah H. Maka yang kita pakai itu adalah rumus yang kedua. Jadi kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Nah, kita substitusikan. VT-nya ini 20, maka ini 20 kuadrat sama dengan 30 kuadrat kurang 2, anggap gravitasinya itu kita buat 10, kali hanya yang ditanya. Berarti 20 kuadrat itu adalah 400, sama dengan 900 kurang 20H. Berarti kalau kita kurangkan ini adalah minus 500 sama dengan 20H. Berarti kalau kita bagikan, ini masih ada negatif ya. Ini. Jadi negatif-negatif habis. Berarti 500 bagi 20, berarti hanya ini dapatnya adalah 25 meter. Ya. Oke, nah sekarang kita jawab pertanyaan yang bagian B. Yang ditanya di sini adalah H maksimum. Jadi ingat syaratnya tadi, kalau untuk mencapai H maksimum maka kecepatan akhirnya itu adalah 0.
Nah, maka rumus yang mana kita pakai? Kita lihat ada kecepatan akhirnya itu adalah 0, kecepatan awalnya 30 meter per sekon, ketinggian yang ditanya. Maka yang berkaitan dengan rumus itu adalah yang kedua. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Jadi kita masukkan nilai VT-nya itu adalah 0, kecepatan awalnya adalah 30 meter kuadrat, dikurang 2 kali 10 kali H. H di sini adalah sudah H maksimum, ketinggian maksimum. Jadi kalau kita pindahkan ini menjadi minus 900 sama dengan minus 20 H. Jadi kalau kita bagikan, maka ketinggian maksimumnya itu adalah 45 meter. Maka ini adalah H maksimum. Nah, sekarang pertanyaan yang bagian C. Yang pertanyaan bagian C yang ditanya adalah waktu untuk mencapai tanah. Berarti kalau untuk mencapai tanah, berarti ketinggian awalnya itu atau ketinggian itu menjadi 0 karena dia sampai ke tanah, berarti tidak memiliki ketinggian. Maka rumus yang mana kita pakai? Diketahui adalah kecepatan awal, yang ditanya adalah waktu. Maka yang berkaitan itu adalah rumus yang ketiga. Maka ini H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Berarti hanya kita substitusikan nilainya adalah 0. V0-nya tadi adalah 30. T yang ditanya dikurang setengah kali 10. Gravitasi bumi kita buat 10 dikali T kuadrat. Maka kalau 30T kita pindahkan ke sana, menjadi minus 30T sama dengan 10 bagi 2 adalah minus 5T kuadrat. Jadi minus-minusnya habis. Berarti kalau kita ini juga habis 1, maka T-nya ini sama dengan 30 bagi 5. Maka dapat 6 sekon. Jadi waktu yang dicapai sampai tanah itu adalah 6 sekon. Tapi kalau ditanya berapakah waktu yang dicapai pada saat mencapai ketinggian maksimum, berarti lihat gambarnya tadi, kalau mencapai tanah dia 6 sekon. Maka untuk mencapai ketinggian maksimum, maka dia setengah dari yang ini. Maka ketinggian maksimumnya nanti waktu dicapai yang ketinggian maksimum itu adalah 3 sekon, setengah dari ketinggian ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ya, berkaitan dengan gerak vertikal ke bawah, atau sering disingkat ini dengan GVB. Ya, gerak vertikal ke bawah atau sering disingkat dengan GVB. Jadi ada sebuah benda, ya, ini dilempar ke bawah. Jadi kalau ada kata dilempar, maka kecepatan awalnya ini tidak sama dengan 0 karena dia dilempar, ya, dilempar ke bawah. Jadi misalkan sampai ke permukaan tanah. Nah, maka ini namanya adalah ketinggian atau itu adalah height. Jadi syaratnya nanti di sini ingat aja sama dengan gerak vertikal ke atas tadi, ya. Kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0, jarak itu kita ganti menjadi ketinggian, A itu percepatan diganti menjadi percepatan gravitasi bumi. Kenapa positif? Karena arahnya searah dengan gravitasi bumi, yaitu adalah ke bawah. Jadi pada gerak vertikal ke bawah, ini rumusnya itu ada 3 juga. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 tambah GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini ada 3 rumusnya juga pada gerak vertikal ke bawah. Ingat tadi VT ini adalah kecepatan akhir, V0 ini adalah kecepatan awal, G ini adalah percepatan gravitasi bumi, T ini adalah waktu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, ya.
sebuah bola dilemparkan ke bawah dari atas gedung dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Saat bergerak 4 sekon, benda berada pada ketinggian 80 meter dari atas tanah. Tentukanlah berapa tinggi gedung. Jadi misalkan ya, ini tadi benda dilempar ke bawah. Jadi misalkan ini ada benda dilemparkan dari atas gedung. Ya. Ini katanya kecepatan awalnya V0-nya itu sama dengan 25 meter per sekon. Nah, katanya pada saat bergerak 4 detik ya, ketinggiannya adalah 80 meter dari atas tanah. Misalkan ini adalah tanah. Ya. Jadi bendanya itu di sini. Nah, jadi ini ketinggiannya adalah 80 meter. Pada saat benda ini mencapai ketinggian 80 meter dari atas tanah, waktu yang diperlukannya itu adalah 4 sekon. Nah, yang ditanya berapakah ketinggian gedung? Berarti ketinggian gedung itu dari atas sampai dengan permukaan tanah. Berarti ini yang ditanya. Oke, untuk menyelesaikan ini, maka dari ketiga rumusnya ini, yang manakah kita pakai? Nah, kita perhatikan apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu adalah V0-nya, kecepatan awal. Kemudian kemudian ini adalah waktunya ya. Jadi untuk menentukan ini kita anggap aja. Berarti kalau yang ini ya H, ini berarti 80 meter ditambah kita anggap ini adalah H1 ya. Dari sini ke sini adalah kita anggap adalah H1. Maka ini H1. Nah, sekarang kita cari ini adalah si H1. Nah, berarti ini H totalnya tadi sama dengan ya, kita anggap ini adalah H total. Berarti ini 80 meter tambah H. Berarti hanya ini kita pakai yang rumus yang ketiga. Berarti ini V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Berarti 80 ditambah kecepatan awalnya tadi adalah 25, waktunya tadi sampai dengan di sini itu adalah 4 detik, tambah setengah dikali 10 kali 4 kuadrat. Berarti ini adalah 80 tambah 100 tambah ini dibagikan adalah 5 kali 8 itu adalah 5 kali 16 ya, bukan 8 ya. 5 kali 16 itu adalah 80. Maka dapatnya adalah 260 meter. Maka ketinggiannya ya, ketinggian gedung itu adalah setinggi 260 meter. Jatuh bebas atau sering disingkat dengan GJB ya, sering disingkat dengan GJB. Nah, ini mirip dengan gerak vertikal ke bawah. Bedanya apa? Kalau dia gerak jatuh bebas sama seperti buah mangga yang jatuh dari pokoknya ya. Jadi kalau buah mangga jatuh dari pokoknya berarti dia tidak memiliki kecepatan awal. Kalau tadi gerak vertikal ke bawah berarti itu dilempar ke bawah, berarti memiliki kecepatan awal. Itulah bedanya dengan gerak jatuh bebas. Nah, misalkan ini ada buah mangga ya, jatuh dari pohonnya. Berarti di sini V0-nya itu sama dengan 0. Dia tidak memiliki kecepatan awal. Ya, ini sampai dengan permukaan tanah. Nah, jadi kita anggap adalah ketinggiannya. Jadi kalau pada gerak jatuh bebas, maka syaratnya itu nanti yang pertama kecepatan awalnya itu sama dengan 0, S itu sama dengan H, A itu sama dengan G. Jadi tadi semua rumus pada GJB ya, pada rumus pada GVB, V0-nya itu kita hilangkan semua. Maka ada 3 rumusnya itu menjadi VT sama dengan G kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan 2GH. Ini yang sering kita jumpa itu VT sama dengan akar 2GH ya. Yang ketiga, H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi ada 3 rumusnya. Tinggal V0 tadi
kita hilangkan semua pada GVB, maka tinggal inilah rumusnya. Jadi semua GVA, GVB, GJB ini dasarnya itu semua pada GLBB. Ya. Oke, nah sekarang kita bahas contoh soalnya ya pada gerak jatuh bebas. Di sini sudah ada soalnya. Sebuah benda dijatuhkan dari sebuah tugu dengan ketinggian 100 meter. Berarti dijatuhkan. Berarti ini berkaitan dengan gerak jatuh bebas. Tentukanlah kecepatan dan tinggi benda saat 2 sekon. Yang B, waktu yang dibutuhkan sampai di tanah. Yang C, kecepatannya sampai di tanah. Maka kita selesaikan, kita jawab. Ya, maka yang A yang ditanya kecepatan dan tinggi benda saat 2 sekon. Maka ditanya kecepatan, berarti V. Nah, berarti berapa kecepatannya saat dia 2 sekon? Berarti berkaitan dengan yang rumus nomor 1. Maka VT-nya sama dengan G kali T. G-nya 10 dikali T-nya 20, maka kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian berapa tinggi benda? Maka kalau ditanya tinggi benda saat 2 sekon, ingat ya, tinggi benda ini itu mulai dari permukaan tanah, bukan dari puncak gedung. Nah, maka kita cari dulu hanya ini. Pada saat T-nya 2 sekon. Jadi misalkan ini gedung ini tingginya adalah 100 meter. Ya. Pada saat 2 sekon, ketinggiannya itu di sini. Nah, inilah dia pada saat 2 sekon. Nah, sekarang ditanya berapakah ketinggiannya itu yang dari bawah tanah. Dari permukaan tanah ya, dari permukaan tanah, bukan dari puncak gedung. Oke, jadi kita selesaikan. Kita pertama kita cari dulu hanya. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti ini setengah kali G-nya itu adalah 10, T-nya itu tadi adalah 2 sekon, berarti ini 2 kuadrat. Maka dapat ini adalah 20 meter. Berarti 20 meter ini dari puncak gedung. Nah, berarti kalau dari permukaan tanah ini berarti hanya itu sama dengan ya 100 ini tadi kita kurang yang 20. Maka dapatnya adalah 80 meter. Maka ketinggiannya itu pada saat 2 sekon itu adalah 20 meter. Ini tinggi benda ini dari permukaan tanah. Ya, dari permukaan tanah. Nah, yang B ditanya adalah waktu yang dibutuhkan sampai dari tanah. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai di tanah itu yang kita pakai juga rumus yang ketiga. Maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka ketinggian ini kita pakai yang mana? Ketinggian di si tugu ini tadi ya. Maka ketinggian tugu ini tadi adalah 100 sama dengan setengah kali 10 T kuadrat. Maka ini kita bagikan 5. 100 bagi 5 itu adalah 20. Ini sama dengan T kuadrat. Maka T ini adalah akar dari 20. Berarti ini sama dengan 2 akar 5 sekon. Inilah ketinggiannya saat sampai di tanah. Nah, sekarang yang C ya, yang C ditanya adalah kecepatannya sampai di tanah. Berarti kecepatannya sampai di tanah ini kita pakai yang rumus pertama tadi. Maka VT ini sama dengan G kali T. G-nya adalah 10 sedangkan T-nya tadi yang ini. Karena tadi kan waktu sampai tanah kan 2 akar 5. Maka kecepatan sampai tanah yang kita pakai waktunya ini. Ini 2 akar 5. Maka kalau kita kalikan ini dapatnya adalah 20 akar 5 meter per sekon. Inilah kecepatannya sampai dengan tanah. Bagaimana? Bisa paham dengan materi gerak lurus ini? Sampai ketemu di video selanjutnya.